dulu. Oke. Silakan Pak Bani. Baik, kita mulai saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Siang Pak. Yang kami hormati Pak Odi Nurdiawan Mkom selaku. Namun sebelumnya saya himbau ya kepada teman-teman semua, mohon untuk di mute terlebih dahulu ya. Mohon untuk di mute terlebih dahulu audionya agar yang saya hormati Bapak Ketua STIM Cirebon, Dr. Dadang Sudrajat SSI Mkom, yang saya hormati Bapak Odi Nurdiawan Mkom selaku Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi, dan yang saya hormati Ibu Giftera Dwi Lestari, barangkali ada di room ini ya. Yang kami hormati juga Bapak Arif Rinaldi Dikananda Mkom selaku Ketua Program Studi Manajemen Informatika. Dan teman-teman semua yang pada siang hari ini, semoga kita semua senantiasa bisa diberikan kesehatan ya. Baik teman-teman, langsung saja saya sebagai moderator dalam acara sosialisasi terkait dengan jadwal perkuliahan untuk mahasiswa KIP yang itu akan di Mkom selaku Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi. Jadi nanti teman-teman silahkan disimak baik-baik ya, untuk jadwalnya kapan, untuk kelompok kelasnya apa, kemudian waktu perkuliahannya pukul berapa, nanti silahkan diperhatikan. Adapun nanti apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan raise hand melalui aplikasi Zoom-nya atau melalui chat di aplikasi Zoom-nya masing-masing. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu kepada pemateri pada siang hari ini, Pak Odi Nurdiawan selaku Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi, dipersilakan Pak Odi. Oke, baik Pak Bani, terima kasih atas waktunya. Mohon sebentar, saya mau ngetik link teman-teman. Sebelum ngetik link, saya salam dulu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lalu, oke, ntar dulu ya teman-teman. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun dalam rangka sosialisasi kegiatan KBM yang nanti akan dilaksanakan per tanggal 1. Jadi nanti teman-teman apa yang harus dipersiapkan? Nah, pertama adalah silakan chat di kolom chat, itu ada grup resmi akademik. Jadi nanti kalau grup yang dikelola Pak Bani itu berkaitan dengan info-info di KIP atau tentang KIP. Nah, bias di sana. Nah, di kami juga ada grup resmi akademik yang akan disampaikan nanti oleh tim kami di akademik. Jadi ada 2 grup resmi, grup di KIP dan grup di akademik. Dua-duanya saya masuk. Akan tetapi saya memecah untuk informasi itu lebih fokus supaya tidak simpang siur informasi ini dari mana. Jadi teman-teman masuk ke grup resmi akademik. Di namanya kalau tidak salah itu akademik prioritas KIP. Nah, itu info-info nanti akan disampaikan di sana, jadwal dan pembagian kelompok. Nah, untuk KIP nanti tentang pembayaran pembayaran uang
kuliah yang diberikan oleh pemerintah dan segala macam nanti diinfokan oleh Pak Bani di grup yang sebelahnya. Jadi supaya tidak tumpang tindih. Kalau di akademik khusus akademik, kalau di KIP khusus KIP. Teman-teman grup akademik yang lainnya silakan keluar supaya tidak simpang siur tentang informasi. Karena selama ini masih terjadi ketika saya informasikan untuk pembekalan atau arahan, yang masuk ada beberapa teman-teman dari yang ada di sini. Nah, maka mohon untuk keluar dari grup-grup yang sebelumnya, selain info dari front office, dari timnya Pak Bani, dari KIP, dan dari saya di sisi akademik. Nah, seperti itu, supaya tidak tumpang tindih. Baik, sebelum melakukan pembelajaran atau pengumuman pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, perlu diketahui juga bahwa bagi rekan-rekan semua yang yang kebagian tatap muka, sekali lagi, yang kebagian tatap muka, mohon untuk mempersiapkan atau melakukan vaksinasi atau minimal 1 vaksinnya. Sudah melakukan vaksinasi minimal 1 kali. Artinya sudah divaksin. Terus kemudian dalam keadaan sehat walafiat. Nah itu. Jadi kok nanti kebagian ada yang telekonferensi, ada yang tatap muka, ada yang e-learning di hari jam itu. Jadi teman-teman nanti ada tiga mekanismenya. Nah yang pertama itu yang berkaitan tentang teman-teman yang akan tatap kuliah. Nah, saya harap semuanya sudah divaksin ya. Yang belum divaksin, mohon untuk segera divaksin karena kenapa harus divaksin, Pak? Ini adalah salah satu syarat dari pemerintah jika kegiatan KBM itu berjalan, maka diwajibkan untuk vaksin. Lalu bagaimana yang belum vaksin? Yang belum vaksin diizinkan enggak, Pak? Diizinkan, tetapi bagi yang pertama memiliki riwayat sakit yang tidak boleh divaksin terlebih dahulu, atau hal yang lain yang sifatnya adalah tentang kesehatan. Kalau misalkan, nah ini belum nanya Pak, kalau takut sama jarum suntik, bismillah. Jarum suntik kan kecil, jangan takut lah. Kalau kecil-kecil kan, kalau anak SD kan bilang sakitnya seperti digigit semut. Nah itu. Nanti diajak ngobrol tahu-tahu disuntik enggak sakit enggak apa. Enggak nyampe adu-aduhan, enggak. Bismillah baik. Bismillah nanti juga lancar. Gitu ya. Ya sama saya juga sebenarnya saya juga takut tentang jarum karena ada trauma ketika donor darah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh karena sering divaksin dan tetap golongan donor darah tetap lanjut, tapi rasa sakitnya sudah hilang, sudah tidak ada. Beda donor darah sama suntik vaksin itu lebih tidak terasa, hanya gigitan semut dan cecek udah selesai. Gitu ya. Pak, mohon maaf untuk jadi grup WA yang Cape gelombang 1, 21 keluar aja. Iya, keluar aja. Jadi masuk ke grupnya kita resmi ada 2, grup dari Pak Bani, grup dari akademik. Nah, akademik tadi yang baru saya share. Sudah saya buatkan, sudah saya siapkan untuk informasi tentang akademik. Supaya teman-teman informasinya tidak simpang siur. Kita ada dua ini soalnya ada dua kelompok. Jadi harus dipahami semua seperti itu. Pak, misalkan kebagiannya tatap muka tapi belum divaksin. Nah, ini belum saya jelaskan tapi sudah nanya bagus ya. Ya, Mbak, jadi begini. Vaksin itu menjadi salah satu syarat wajib ketika tatap muka itu berjalan. Nah, kalau nggak mau divaksin dengan atau tidak boleh divaksin oleh dokternya dengan alasan sakit dan segala macam, boleh silakan biarkan. Tetapi kita harus mengikuti protokol atau aturan dari pemerintah. Kita tidak bisa karena kita juga di Kementerian Pendidikan. Nah, Pak sudah vaksin dosis 1, tapi belum dosis 3, ya minimal kan 1. Minimal 1, saya sudah
Kalau saya sudah kena COVID, sudah divaksin 1-2 nih. Jadi alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, jadi jangan takut untuk divaksin sebagai ikhtiar kita semua. Semoga bisa selesai pandeminya. Supaya kampus juga bisa ramai lagi dengan mahasiswa. Kalau waktunya terlalu mepet Pak sama tatap muka belum dapat lokasi vaksin bagaimana? Nanti kabari kami di Japri di admin BAK ya. Admin BAK-nya sudah disiapkan nomor admin BAK. Oke, sebelum tanya jawab saya jelaskan dulu kelompoknya. Oke, nanti kita akan tanya jawab itu tentang vaksin. Oke. Nah, di dalam jadwal ada yang namanya kelompok belajar. Teman-teman harus sikapi. Kelompok belajar ini adalah kelompok yang berisi daftar nama dan NIM kalian dan program studi serta kelas. Ini yang harus pahami. Daftar kelompok itu, nah di sini ada kelas prioritas KIP 2022. Nah ini ada NIM baru. NIM baru yang harus diregister untuk teman-teman. Jadi NIM lama teman-teman silakan dilupakan terlebih dahulu. Nanti gunakan NIM baru untuk pembelajaran KBM karena sudah disiapkan oleh tim akademik untuk masuk e-learning-nya dengan NIM baru. Jadi NIM lamanya kita lupakan dulu, kita menggunakan NIM baru. NIM baru untuk user baru karena kelompoknya kan teman-teman kemarin masih kelompoknya bergabung dengan yang lama, jadi kita pisahkan dengan yang baru pakai ID baru. Jadi pakai NIM baru. Jadi silakan teman-teman di-save. Nah, nanti saya share di grup ini. Nah, berisi NIM, nama, program studi, sama kelas. Nah, ini adalah NIM, nama, dan program studi itu akan melekat teman-teman sampai teman-teman lulus. Artinya, jika tidak ada perubahan yang sangat mendesak, tidak akan diganti. Nah, kelas itu adalah pembagian setiap semester. Nah, jika tidak ada perubahan, tiap semesternya adalah sama. Nah, kalau ada perubahan kelasnya, teman-teman, misalkan semester 1 saya masuk C1. Nah, terus kemudian ketika semester 2 ada perubahan mekanisme aturan pembelajaran, maka kita akan rubah juga kelasnya. Disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi seperti itu ya, bisa dipahami kenapa harus berubah, karena kita bagi menjadi 2 kelompok dengan ID yang berbeda. Oke. Artinya teman-teman, NIM-nya NIM baru lagi. Nah, ini NIM barunya, silakan nanti disimpan baik-baik. Nama Argianti Ayu Putri Agung. Nah, ini NIM barunya. Terus kemudian program studi teknik informatika, kelompoknya adalah kelompok TI 22 KIP C1. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian ada C1, terus kemudian ada C2. Nah, siapa yang termasuk TI C2? Nah, silakan bisa dilihat lagi, mungkin ada yang sudah ada di sini. Perhatikan NIM-nya, NIM-nya baru juga. Saya scroll bawah lagi, selain C2 ada lagi C3. Nah, ini TI C3. Kelasnya ingat-ingat ya, nama NIM, ingat-ingat masa nama. Lupa, kan, jangan sampai lupa. Silakan cek deh nama. Nah, C3. Nah, ini masih teknik informatika. Oke, silakan bisa di catat NIM-nya sama kelasnya. Ingat-ingat ya, kelasnya dicatat NIM sama nama prodi. Nah, terus kemudian ya, ada lagi C4, kelompok C4. Nah, perhatikan siapa aja yang masuk ke dalam kategori C4 atau kelas C4. Nah, NIM-nya silakan dicatat. Perhatikan baik-baik namanya, terus prodinya. Benar nggak prodinya teknik informatika saya? Nah, terus kemudian setelah itu, nah ini ada C5. C5 silakan, ada Abimanyun, ada Dimas, Jimmy Jafar Sidik. Nah, terus kemudian ada Randy Yusuf, C5, kategori kelas C5. Setelah itu, oke, next, C5. Nah. Setelah C5, kita ada C6, TI C6. Kelompok C6, mulai dari Angga sampai Suci Lestari. Nah, silakan ditulis NIM-nya. Diingat-ingat, sekali lagi, jangan sampai kelewat. Oke, lanjut. Setelah C6, nah ini program studi manajemen informatika dan komputerisasi akuntansi.
Nah, ini ada satu kelas namanya adalah MI 22 KIP C1 dan KA C1. Nah, itu ya teman-teman semua bisa dipahami dan bisa disimak dengan baik. Itu untuk NIM ya, dan kelas. Ada yang tanyakan NIM dan kelas? Kalau ada yang tanya silakan raise hand. Atau saya buka. Tapi jangan berisik ya. Saya buka mute-nya. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya atau yang ingin tanyakan tentang kelas dan NIM. Kalau tidak ada, nanti saya akan lanjut ke KBM. Jadwal KBM. Jadwal KBM sesuai dengan rencana dari Pak Dian Adi Kurnia, Wakil Ketua dan Sekretaris, Ibu Sekretaris Bu Ade, itu akan dimulai pada tanggal 1 November hari Senin 2021. Betul ya? Berarti hari Senin. Nah, sesuai prediksi saya akan ketemu teman-teman lagi di hari Jumat jam 1, betul hari ini. Nah, ini adalah pembagian kelasnya dan Senin teman-teman bisa ada yang tatap muka, ada yang telekonferensi. Oke ya, bisa dipahami. Oke, saya tanya dulu. Oke. Bentar dulu. Sebelum ke jadwal, saya ke chat dulu barangkali ada yang nanya. Kalau waktunya terlalu mepet, udah tadi. Pak, kalau ke sana apa harus membawa surat vaksin? Teman-teman, kalau misalkan sudah vaksin, download aja aplikasi Peduli Lindungi. Nah, di sana akan sertifikat vaksin akan nempel terus. Nah, seperti saya, nah itu kan ada historinya. Misalkan saya tes web, tes PCR, nanti ada masuk situ. Kalau saya setelah melakukan PCR kapan? Yang ininya sudah terintegrasi, ininya labnya. Nah, seperti itu. Tunjukin aja kartu vaksinnya melalui handphone. Seperti itu ya teman-teman. Nggak usah dibawa. Kalau dibawa nanti repot, takut hilang. Mendingan disimpan di HP. Nah, pakai HP saja, Mbak. Sertifikatnya kan. Nah, ya itu udah dijawab tuh. Nah, Pak, mohon C6 bisa diulangi C6. Oke, saya scroll dulu C6. Nah, silakan C6. C6. Nah, ini sudah saya scroll. Pak, boleh ke atas lagi ke C berapa? Nih, sebutin saja C berapa, nanti saya scroll lagi. C1 dong, Pak. Nah, nanti saya share aja ya. Nah, saya share ke grup yang tadi saya kirim. Nah, biar tidak scroll lagi. Nanti Pak minta scroll ke bawah, terus ada lagi Pak minta scroll ke bawah, ke atas lagi. Nah, nanti gak kelar-kelar. Oke, di akademik. Oke, sip. Nah, udah saya share ya. Nah, tuh. Udah share di grup. Belum masuk, Pak. Kalau belum masuk, ntar dulu. Lagi loading, saya lagi ngupload nih. Teman-teman semua. Oke, ntar sambil nunggu. Minta kabarin kalau udah masuk. Oke, saya sambil jawab lagi. Oke. Nah, ini. Nah, saya jawab lagi. Scroll di atas, sudah oke, scroll ke bawah. Pak, untuk NIM dan kelompok kelas, nanti di WA. Sudah di grup. Oke. Nanti bakalan di-share di WA. Oke, sudah di-share. Di-share di WA. PDF-nya di-share, Pak. Oke, udah share. Udah di-share ya. Pak, ini Pak, ini kan pembagian kelas, tolong jangan di-share jadwal. Pak, ini kan baru pembagian kelas, tolong share jadwal matkul. Ya, sekalian. Ini sekaligus, tapi saya menjelaskan satu-satu supaya teman-teman paham. NIM itu digunakan sampai dengan teman-teman lulus. Nama itu tidak akan ganti. Saya cek lagi, namanya harus dengan ijazah, KTP. Terus prodinya dicek. Nah, kelasnya adalah kelas C1, C2, C3, sampai C6. Nah,
Terus lanjut Pak, nanti di-share juga aja. Oke, sudah jawab semua teman-teman semua. Oke, ketika sudah dijawab, saya cek di WA-nya sudah masuk atau belum. Kalau sudah masuk, silakan teman-teman untuk di download. Oke, ya, di download. Nah, terus kemudian saya akan share jadwal. Nah, tadi mana stop share dulu. Jadwal. Oke, saya jelasin jadwalnya di dalam bentuk Excel dulu. Nanti teman-teman tinggal PDF. Jadwal perkuliahan, ini kelihatan ya? Udah muncul ya di share teman-teman? Oke, muncul. Oke. Jadwal perkuliahan semester ganjil, program studi TI, manajemen informatika, dan komputer akuntansi. Ini di sini tidak ada prodi RPL dan tidak prodi SI. Jadi khusus 3 prodi ini. Nah, Pak izin bertanya, apakah akun NIM nanti diperbarui? Iya, pakai akun baru nanti. Nanti mulai Senin ya, akun baru. Oke. Jadwal MIK, TI MIKA tahun 2021-2022 KIP prioritas, kelompok KIP prioritas. Nah, perhatikan teman-teman, di sini ada minggu 1, mata kuliah, SKS, kelas, dosen, metode. Metode itu metode pelaksanaannya, ruangannya, jumlah mahasiswa, tanggal, terus kemudian waktu, jamnya. Nah, minggu pertama, nanti fokus pada minggu pertama, 1. Untuk hari Senin, nah saya urutkan pertama adalah hari Senin. Hari Senin adalah di PBC, Pengenalan Budaya Cirebon. Nah, Pengenalan Budaya Cirebon, di sini ada kelas TI C1, C2 sampai 6, MIKA C1. Dosen pengampunya adalah Edi Tohidi. Nah, siapa yang kebagian tatap muka, siapa yang bagian telekonferensi? Nah, ini perhatikan. Yang C1 itu adalah mendapatkan kegiatan untuk tatap muka. C1, ingat ya, kelompok TI 2022 KIP C1 itu akan mendapatkan tatap muka. C2 sampai C6 untuk TI itu telekonferensi. Jadi nanti di jam yang bersamaan, nih di jam yang sekarang, jam 1, itu nanti teman-teman standby di Zoom. Nanti kita akan share. Ya. MIKA tatap muka. Ya, ini perhatikan. Di MIKA, nih, ada maklumat dari saya, dari Kaprodi. Perhatikan untuk teman-teman MIKA. Di MIKA, itu ada yang di luar wilayah kota Cirebon. Artinya, bagi teman-teman yang program studi MI dan KA di luar wilayah kota Cirebon, diperbolehkan untuk mengikuti telekonferensi. Artinya tidak diwajibkan untuk tatap muka, tapi dianjurkan untuk telekonferensi di luar itu. Tapi kalau ada yang, kalau nggak salah ada 3 yang kota Cirebon itu silakan untuk tatap muka. Tapi di luar itu, di luar kota Cirebon itu silakan untuk telekonferensi dari rumah. Telekonferensi dari rumah masing-masing. Nah, Pak, bagaimana konsep telekonferensi dan tatap muka? Nah, kelas C1 itu akan masuk di ruang aula nanti. Nah, MIKA juga ruang aula bagi yang kota Cirebon saja. Silakan. Nah, seperti biasa, pakaiannya resmi, kemeja, rapih, dan sudah mandi. Jangan sampai belum mandi dong. Nah, nanti akan dicek oleh Satpam. Nanti akan dicek oleh Satpam di di front office, di Satpam itu akan dicek, diperlihatkan kartu vaksinnya, terus kemudian cek suhu, nanti baru masuk ruang aula. Langsung menuju ruang aula. Nah, ketika ruang aula sudah selesai, teman-teman pembelajaran, teman-teman pulang, langsung balik. Nah, bagi yang telekonferensi, ketika jam 1 standby di rumah masing-masing, sama seperti pembelajaran. Teman-teman standby dengan pembelajarannya. Artinya, belajar di rumah sama saja kayak belajar di kelas. Hanya saja tempatnya saja yang berbeda. Nah, kita masih terbatas izin untuk
tatap muka karena dibatasi tidak bisa semua. Nah, seperti ya bisa dipahami. Mulainya 1 November semua. Nah, terus kemudian di hari Senin. Nah, seperti itu ya. Lalu hari Selasa. Hari Selasa ini adalah, ini saya contohkan, hari Selasa itu ada kalkulus dan akuntansi dasar. Ini hari Selasa. Hari Selasa ada kalkulus dan akuntansi dasar. Ini hari Selasa ini. Nah, yang akuntansi dasar itu hanya untuk program studi KA. KA C1. Nah, nanti telekonferensi. Nge-zoom aja di rumah. Semuanya wajib nge-zoom kalau yang ininya nge-zoom. Kalau yang kalkulus itu untuk TI dan untuk MI. Nah, silakan tatap muka kalkulusnya. Nah, konsepnya seperti itu teman-teman semua. Jadi kita per minggu jadwalnya diperhatikan posisinya di mana. Nah, itu contoh di pertemuan minggu pertama mata kuliah pengenalan budaya Cirebon dan kalkulus serta akuntansi dasar. Nah, mata kuliah lainnya silakan teman-teman lihat nanti lihat di grup, terus kemudian lihat kelompoknya harinya. Nah, jadwalnya saya kapan. Nah, seperti itu ya. Oke, saya stop share dulu. Ada yang ditanyakan? Oke, saya persilakan pada teman-teman. Ada yang ditanyakan? Nah, ini tanya jadwal. Oke, silakan jika ada yang tanyakan atau ngechat aja nanti saya akan baca satu. Silakan chat. Oke, saya baca dulu ya. Nah, ini oke ya. Oke, saya jawab satu-satu. Oke, Pak izin bertanya, ini NIM-nya kan diperbarui. Nah, apakah akun e-learning yang sebelumnya juga diperbarui juga? Ya, nanti pakai akun NIM baru, akun baru. Jadi nanti yang lama dihiraukan saja. Nah, terus kemudian untuk yang udah mengisi KTM harus diganti lagi sama NIM baru. Ya, nanti saya akan koordinasi dengan bagian tim KTM Mas Anam. Nanti Pak Bani mohon diinfokan ke Pak Anam untuk mendata ulang tentang KTM. Diulang ya. Nah, terus kemudian Pak izin bertanya, kalau dari Kabupaten Cirebon berarti nggak harus ikut tatap muka. Ada tatap muka nanti di akhir. Nah, kita prioritaskan dulu untuk di kota terlebih dahulu. Karena ini kalau dari luar, kan ini banyak juga yang dari Ciamis, ada yang dari Tegal, itu ada yang dari Jakarta, ada yang dari Tangerang, ada yang dari NTT. Itu kan harus protokol dulu. Artinya protokol kesehatan teman-teman ketika masuk Cirebon, teman-teman harus karantina dulu. Nah, itu yang bikin nanti teman-teman kerepotan. Jadi untuk sementara ini kita Kota Cirebon dulu, bagi yang wilayah Kota Cirebon dahulu. Nanti akan digilir dengan perkembangan status COVID. Nah, maka itu teman-teman juga jaga kesehatan. Nanti ada pertemuan di akhir, di pertemuan sebelum UAS, itu nanti ke kampus semua. Semoga saja tidak ada perubahan ya. Kalau misalkan statusnya berubah secara tiba-tiba ya mohon maaf, nanti kita juga akan infokan kembali. Ya, yang penting kita udah usahakan sebaik mungkin supaya teman-teman bisa ke kampus dan bisa tetap juga menjaga protokol kesehatan. Kayak 1 hari 1 matkul Pak. Ya, 1 hari 1 matkul. Mata pelajaran, bukan mata pelajaran ya, mata kuliah, matkul. Kalau mapel itu kan waktu SMA, SMK. Kalau di kuliah itu mata kuliah. Ada yang 1 hari 1, ada yang 1 hari 2. Itu di hari Jumat. Nih, cek aja itu ada 2 kalau nggak salah. Atau hari Kamis atau hari Selasa. Oke. Pak yang kebagian tatap muka, tapi bukan dari Kabupaten Cirebon, wajib tatap muka nggak ya? Pak yang kebagian tatap muka, tapi bukan dari Kabupaten Cirebon, wajib tatap muka nggak? Ada yang bagian tatap muka itu biasa di MI ya?
yang MI KA itu perhatikan untuk MI dan KA itu ada dari wilayah Kota Cirebon itu ada 3, 2 itu di MI, 1 itu di KA. Nah itu kebijakan dari kami, yaitu yang diwajibkan dahulu adalah yang wilayah Kota Cirebon. Di luar Kota Cirebon, ini untuk MIKA ya, sekali lagi MIKA, yang di luar Kota Cirebon disarankan untuk telekonferensi saja dahulu. Oke ya, tujuannya apa? Biar kita mudah untuk memonitoring protokol kesehatan dahulu. Nanti kalau sudah sedikit normal, kita naikkan kapasitas kuota mahasiswanya untuk yang KBM tatap muka. Oke ya, nanti akan digilir. Tuh. Semoga bisa dipahami ya Mas Abdurrahman Dirja dan teman-teman yang lainnya. Pak, tatap muka per mahasiswa 1 minggu berapa kali? Ya tadi yang kebagian tatap muka, ya tatap muka. Kalau misalkan telekonferensi, ya telekonferensi. Kalau misalkan learning. Kalau tidak salah minggu ke-1, 2 itu adalah tatap muka. Jadi nanti akan ada giliran. Tinggal tunggu jadwalnya saja ya. Biasanya itu 4 kali dalam 1 semester untuk yang rencana untuk di prioritas itu 4 sampai 6 kali untuk tatap muka. Oke, tapi dilihat ya, situasi kondisinya ya. Untuk jadwal ini sudah tadi saya menjelaskan, nanti saya akan share juga. Tapi tunggu dulu ya, habis saya jawab pertanyaan teman-teman semua. Biar semuanya paham, tidak simpang siur informasinya. Pak Punten, kalau nama ada yang salah dari besar atau kecilnya huruf gimana ya Pak? Bisa diubah? Silakan japrik ke admin BAK dengan ya tadi formatnya salam dulu, terus kemudian sebutin nama NIM-nya yang baru. Nah, ungkapkan kesalahannya apa, ada kesalahan nama, yang salahnya apa, yang nama benernya apa, terus lampirkan KTP supaya kita ada bukti bahwa berubah itu ada dasar KTP-nya atau ijazah. Seperti itu ya, Mas Rian Syafaat. Terus kemudian Rivaldi. Halo, saya Muhammad Rivaldi dari C1. Saya ingin bertanya, saya Kota Cirebon, apakah harus tatap muka setiap hari? Tidak setiap hari, hanya saja ada beberapa minggu saja. Nah, lihat di jadwalnya nanti ketika di jadwal minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu lima itu ada yang tatap muka, ada yang telekonferensi. Jadi tidak semuanya. Nah, seperti itu. Nanti tunggu ya jadwalnya, nanti akan saya share. Oke, izin memastikan Pak, yang dari luar Kota Cirebon beda lagi jadwal tatap mukanya begitu sama. Hanya saja kelompoknya, misalkan C1 itu tetap muka, nanti C2, C3 tetap muka di minggu keberapa, C4, C5 ada yang tetap muka, nah, nanti lihat di jadwalnya. Jadi tidak semua Kota Cirebon tetap muka, dan tidak semua orang luar Kota Cirebon konferensi semua, tapi ada juga yang tetap muka. Tapi nanti dilihat lagi jadwalnya ya, nanti belum saya share. Pak, sebelumnya untuk yang belum dapat jadwal vaksin harus menghubungi BHK agar bisa hadir di pertemuan tatap muka ya Pak. Saran saya begini, untuk Mbak Herlita, kontrol nada. Nah, ini nah, jika Mbak belum mendapatkan jadwal vaksin, silahkan lapor BAK, terus kemudian ikut telekonferensi saja, cukup. Seperti itu ya. Nanti ketika sudah divaksin, silahkan ke kampus, boleh. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Tetapi wajib divaksin di kampus. Apakah kode untuk masuk e-learning itu akan dikirim lewat email? Ya. Kode user dan password itu akan dikirim ke email. Nanti oleh tim dikirim untuk user dan password yang baru. Jadi teman-teman tinggal tunggu saja dan cek berkala sudah masuk atau belum. Nah, kalau e-learning sudah dapat, biasanya default teman-teman. User sama password default.
Nah, silakan teman-teman dilakukan perubahan password. Passwordnya yang mudah diingat tapi sulit untuk tingkat kesukarannya tinggi. Jangan sampai nggak diganti. Kalau nggak diganti biasanya mohon maaf ya sering dipakai oleh teman-teman yang lain untuk iseng, biasanya untuk soal jawab. Misalkan ini ada latihan dari Pak Odi, 1 kali jawab misalkan. Nyoba pakai ini teman-teman, uji cobakan. Nah, giliran temennya yang punyanya kok saya sudah upload Pak, protes. Nah, itu kejadian. Jadi silakan ketika mendapatkan user dan password-nya itu diganti. Lanjut, asal lupa C1 apakah jadwal tatap muka bisa diganti dengan kelas lain? Untuk saat ini belum bisa diganti kan dengan kelas lain karena sudah ditetapkan. Pak, untuk yang ke bagian telekonferensi tapi deket boleh nggak ke kampus tatap muka? Deketnya seberapa? Nanti mohon japri ke saya. Nah, oke ya. Tapi vaksin wajib ya untuk yang Mas Deris nih. Vaksin wajib dulu. Kalau udah vaksin oke. Izin bertanya Pak, untuk teman saya yang di Kabupaten Cirebon tatap muka di IKMI, tadi saya jelasin, kita prioritaskan kota dulu, nanti digilir. Nanti gantian, per kelompok itu kan beda-beda. Nanti ada di sesi akhir itu pertemuan terakhir, nanti ada yang semuanya masuk kampus. Pak, kalau untuk di Cirebon, itu jadwalnya tatap muka apakah harus ikut tadi sudah saya jelaskan Mas Maulana Malik, mungkin dia dari prodi MI dan KA. Biar pertanyaan sama saya tidak akan menjawab ya karena kedua kalinya nanti jawabannya. Mohon maaf Pak, tanya jika saya tidak maaf Pak, mau nanya yang tidak berhubungan sama jadwal. Silakan. Assalamualaikum Pak, saya dari kota Cirebon, tapi lagi di luar kota, kita Telkom tidak bisa karena banyak yang ingin telekonferensi, banyak yang ingin tatap muka, jadi diusahakan tatap muka dulu. Nanti apakah ada bantuan kuota belajar Pak dari pemerintah? Insya Allah, semoga saja dari pemerintah keluar lagi seperti itu. Terus, Assalamualaikum Pak, tolong share jadwalnya di grup WA. Ya, nanti setelah ini selesai, nanti kita share. Baik, itu aja teman-teman. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Silakan, ada lagi. Pak Bani, silakan untuk memberikan motivasi. Halo Pak Bani, atau saran-sarannya ketika pembelajaran KIP, atau sambil nunggu yang lain. Halo Pak Bani, bisa dengar suara saya dengan baik? Ya, halo Pak Odi. Pak Bani, silakan teman-temannya dimotivasi atau ini untuk persiapan KBM. Ya, cuman sedikit saja masukan dari saya Pak Odi. Jadi teman-teman semua yang kemarin telah mengikuti pengarahan di kampus ya, di sana telah dijelaskan juga dari bagian akademik oleh Pak Dian ya selaku Wakil Ketua Bidang Akademik bahwasannya kalian ini memang akan diprioritaskan penetapan KIP-nya di 2022 ya. Jadi dimohon keaktifannya dari mulai tanggal 1 nanti mulai perkuliahan kalian itu mohon untuk diikuti ya. Karena ketentuan dari akademik itu terkait dengan kehadiran minimal 70% dan nanti IPK di setiap semesternya itu minimal 3,25 dan itu harus dipenuhi selama 1 tahun ini hingga kalian nanti masuk penetapan di KIP 2022 gitu teman-teman. Jadi tidak hanya kalian di kelas prioritas ini. Untuk syarat di KIP tahun-tahun sebelumnya pun di 2020 memang dari lembaga atau dari akademik kita mensyaratkan untuk mahasiswa penerima KIP itu ketentuannya kehadiran harus
di atas 70% dan untuk IPK-nya itu minimal 3,25. Dan itu memang sudah ketentuan baku dari lembaga, teman-teman ya, perlu diketahui pula. Jadi tidak hanya prioritas kalian saja, tidak gitu. Kami juga menentukan untuk ketentuan tersebut di mahasiswa KIP tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi mohon untuk keaktifannya, mohon untuk tetap semangat berkuliah. Kita sama-sama mengikuti kegiatan ini dengan baik. Gitu teman-teman. Mungkin seperti itu Pak Odi yang saya sampaikan. Oke, untuk NIM-nya Pak Bani mungkin disampaikan juga, karena kan di situ dekat Pak Anam. Apakah ada pendataan baru? Kalau ada, kapan? Mohon diinfokan Pak Bani. Terkait apa Pak Odi, Bunten? Terkait NIM. NIM, apa sih? Sorry. Kartu mahasiswa. Baik, untuk kartu tanda mahasiswa nanti kita akan diskusikan ya dengan Mas Anam. Kebetulan Mas Anam yang ordinir terkait dengan masalah kartu tanda mahasiswa. Ya, seperti itu. Jadi tunggu informasi dari Pak Anam aja. Ya betul. Nanti saya juga mungkin akan koordinasi lagi dengan bagian akademik juga sih, Pak Odi. Oke, baik. Nah, untuk apa namanya? Ini kan ada beberapa teman-teman yang belum apa sih namanya itu ospek. Nah, apakah ada info tentang ospeknya Pak Bani? Silakan Pak Bani. Ya, terkait dengan PKKMB atau ospek, teman-teman kan sudah disampaikan juga oleh Pak Dian ya pada saat pengarahan. Jadi yang ikut pengarahan, tolong disampaikan kepada yang tidak ikutnya ya, bahwa untuk PKKMB ini memang diwajibkan gitu, namun akan tetapi itu bisa diikuti di tahun-tahun misal di tahun 2022 kalian bisa mengikuti PKKMB, itu bisa diikuti gitu. Jadi tidak harus diikuti di tahun ini juga gitu Pak Odi. Karena memang yang sebelumnya pun misal yang ospek di tahun 2021 ini itu diikuti pula oleh yang angkatan-angkatan sebelumnya gitu, yang belum ospeknya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, nanti untuk di tahun depan 2022 silahkan kalian bisa mengikuti kegiatan PKKMB-nya. Seperti itu Pak Odi. Oke, baik. Informasinya sangat bagus sekali. Teman-teman jika ada yang bertanya silakan raise atau langsung tanya saja sambil saya menunggu menerima jadwal PDF-nya di-share pada teman-teman semua. Nah, tambahan saja berkaitan dengan program apa namanya KTM tadi, nah itu nanti akan ada Pak Anam yang akan mempersiapkan persyaratannya. Yang penting teman-teman aktif, terus kemudian nanti e-learning juga akan dikirim oleh Pak Irfan dan timnya. Teman-teman tinggal standby saja belajar mulai hari Senin ya. Jadi hari Senin sudah mulai belajar, dipersiapkan dengan baik dan matang. Jadwal sudah saya share. Nah, apa lagi Pak Bani ingin diinformasikan? Halo Pak Bani. Halo teman-teman. Halo. Dengaran nggak? Suara saya kedengaran ya? Oke, ada lagi nih tanyaan. 3 mungkin Pak. Pak, mau izin bertanya untuk buku setiap mata kuliah itu harus berbeda ya? Nah, halo Pak Bani. Pak Bani gini. Oke, jadi teman gini. Ya Pak Odi. Oh ya, standby dulu. Nah, untuk ada pertanyaan gini, Pak, untuk mohon izin bertanya untuk buku setiap mata kuliah itu harus berbeda, ya Pak. Nah, jadi begini teman-teman semua. Perkuliahan itu kan setiap mata kuliah itu ada setiap mata kuliah setiap semester itu ada 7 sampai 8 mata kuliah. Nah, terkait dengan buku untuk catatan itu tidak ada kewajiban bagi di prodi untuk
satu mata kuliah, satu buku. Akan tetapi itu kreativitas mahasiswa. Biasanya itu pakai binder ya, kalau salah. Binder apa bindek waktu zaman kuliah Pak Bani? Yang bukunya banyak gitu. Nah, silakan catat, terus kemudian biasanya kalau waktu saya itu bukunya ya emang beda, tapi itu mah versinya Mas Mbak mau bukunya satu, tetapi digaris-garis boleh. Ada kan satu buku tetapi di sekat-sekat, ya boleh mangga kalau misalkan mau satu-satu boleh. Jadi tidak ada kewajiban, tidak ada sunahnya juga, tidak ada anjuran juga. Itu buku terserah teman-teman, yang penting nanti itu ketika ada tugas dari dosen, HPS atau folio, ya nanti bisa disesuaikan seperti itu. Tapi selama masih pandemi biasanya kirim email atau upload di e-learning. Binder ya, binder kan. Memo Pak, memo di HP cukup Pak, jangan memo di HP. Nanti ketika ada tugas kalkulus ngitung rumus gimana? Ada kalkulus kan ada tuh mata kuliah hari Selasa, ngitung rumusnya apa pakai gimana nanti. Nah, seperti itu. Oke, saya sambil saya ini dulu ya. Pak, untuk masuk passwordnya gimana? Yang belum dikasih ya nanti nunggu dikasih dulu. Oke, terus kemudian misal IPK di bawah minimal, apakah ada perbaikan untuk yang prioritas? Ada, tetapi itu ada konsekuen. Nah, kita kasih kesempatan, tetapi jangan sampai teman-teman itu ada namanya ujian perbaikan, jangan sampai ke sana. Kenapa? Setiap mahasiswa itu nanti ada kegiatan beasiswa lain atau ngikutin program lain. Nah, ini saya kasih tahu teman-teman. Nanti ada program namanya Kampus Merdeka, program PKM, program-program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Yang intinya adalah ketika teman-teman ikut serta ikuti lomba, itu syaratnya adalah nilai KHS, kartu hasil studinya. Jadi jika teman-teman nilainya jelek, maka teman-teman tidak bisa ikut lomba. Nah, lomba itu di dalamnya ada hadiah, terus kemudian ada uang saku dan segala macam. Nah, itu adalah menjadi nilai tambah teman-teman, menjadi dapatkan uang saku, apa. Jadi nilai itu tiap semester pastikan tidak ada yang mengulang. Pastikan itu. Nah, kalau ada yang mengulang itu ada konsekuensinya. Nah, walaupun memang gratis di awal, nanti beberapa kali kesempatan itu ya kita akan stop punishment-nya. Nanti kita beda lagi. Jadi jangan sampai kena ujian perbaikan. Teman-teman tinggal nggak usah mikirin biaya kan, tinggal belajar aja. Biayanya ditanggung oleh pemerintah. Nah, seperti itu. Jadi untuk mendapatkan pengalaman yang bagus, silakan ikuti untuk kegiatan-kegiatan yang ada di STM IKIMI Cirebon, ataupun bisa juga nanti kita akan sosialisasikan kegiatan lomba-lomba dari kementerian. Nah, itu bisa benefitnya sangat luar biasa pengalamannya. Nah, itu tadi ketemu P. Bagi yang udah belajar 3 mata kuliah, jika NIM-nya ganti lagi itu bagaimana? Ya, ganti lagi. Nanti jadwal absennya juga ganti lagi. Binder Pak, binder ya binder. Mau HP cukup. Dapat 3,2 mudah tidak Pak? Sangat mudah. Mendapatkan IP 325 itu sangat mudah. Pertama, teman-teman nilainya ada 4. Untuk mendapat 3,25 dapatnya 4. Nah, pertama teman-teman absen harus rajin, absen terus. Tugas harus ngumpul terus. UTS harus hadir dan ngikutin. UAS harus hadir dan mengikutin. Itu ada 3 poin. Kalau misalkan kan totalnya adalah 100%, kan. Biasanya itu di absen itu 10% nilainya. Terus kemudian tugas 20, berarti kan 30. Terus kemudian UTS itu 30, UAS itu 40. Jadi kita kalau untuk mendapatkan nilai yang baik itu adalah di atas 80 atau di atas 75, misalnya 75 B, 75 dapatan B. Nah, berarti teman-teman harus rajin dapat 10% kan. Tugas misalkan dari 20 saya dapat 15, berarti udah 25 nih.
Nah, 25 kurang 50 kan? Nah, dari UTS saya dapat 25. Nah, berarti udah 50. Kalau udah 50 itu kalau nggak salah udah C. Nah, bagaimana untuk dapat nilai A? A itu harus 85. Nah, tadi kan di sini masih sisa 40 UAS. Kalau UASnya dapat 35, udah dapat A. Nah, di bawah itu B. Seperti itu. Jadi mudah untuk dapat nilai 3,25. Itu rajin. Maaf Pak, kalau untuk password itu maksudnya gimana Pak? Password itu adalah untuk masuk ke e-system e-learning. Nanti password itu dikirim ke email masing-masing, terus kalian dirubah, di-upgrade, atau diperbaharui dengan password yang teman-teman suka, atau yang mudah diingat, tetapi teman-teman juga jangan sampai lupa ketika sudah ganti password tapi lupa. Nah, jangan sampai terjadi. Oke ya. Nah, terus kemudian apa mahasiswa diwajibkan untuk UKM, Pak? Disarankan untuk ikut UKM. Kenapa? Kegiatan mahasiswa itu sangat banyak. Nah, lomba-lomba sangat banyak. Nah, itu sebagai nilai plus teman-teman ketika ikut berorganisasi di STM IKMI Cirebon. Kenapa? Ketika nanti lulus kuliah, teman-teman dijadikan ketua panitia pelaksana 17 Agustus. Itu kan berorganisasi dengan kepala desa, misalkan dengan masyarakat. Nah, mata kuliah keorganisasian itu tidak ada di mata kuliah di STM IKMI Cirebon. Adanya di kegiatan KBM, di kegiatan UKM di STM IKMI Cirebon. Nah, di dalam UKM itu kan ada organisasi, bisa belajar di situ. Itu nilai plus. Nah, seperti itu. Ketika terjun di perusahaan, misalkan teman-teman perusahaan. Nah, dikasih mandat sama pimpinan atau HRD-nya untuk melaksanakan upacara penghormatan 17 Agustus. Nah, panitianya siapa aja? Itu kan organisasi. Tidak diajarkan di mata kuliah di STM IKMI Cirebon, adanya di UKM. Nah, seperti itu. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sama ketika saya kuliah, saya ikut di himpunan teknik informatika di kategori jurusan. Kalau di BEM mungkin saya nggak masuk karena kan BEM banyak orang-orang yang lebih hebat. Nah, jadi saya masuk di himpunan mahasiswa teknik informatika. Tapi di luar saya juga ikut berkecimpung di himpunan mahasiswa asal daerah. Kalau saya ada KAPMI, itu keluarga pelajar mahasiswa Indramayu di Yogyakarta. Waktu itu ada asramanya. Nah, ikut berorganisasi sana. Di dalam organisasi itu kan ada pelaksanaan A, B, dan C, ada acara. Nah, di situ tidak ada diajarkan di mata kuliah manapun di seluruh perguruan tinggi. Itu adalah pengalaman. Nah, terus Pak, untuk 3 mata kuliah Pancasila PDTI, dan bakal digabung ya Pak dengan mata kuliah dasar prodi yang 9. Iya, digabung dengan yang lain, jadi ada 8 ya, sama itu, ada jadwalnya. Udah di-share jadwalnya. Silakan dilihat. Pak, mohon maaf kalau masalah eskul itu daftarnya gimana? Bukan eskul ya, saya ya ekstrakurikuler mungkin ya Pak apa nih namanya? UKM namanya. Nah, UKM itu nanti ada tim dari BEM atau kemahasiswaan dinaungi oleh Pak Nana, nanti akan simulasi, sosialisasi kepada teman-teman. Nanti ada UKM A, B, dan C. Nah, kalau di saya hanya infonya seperti itu, nanti kegiatannya di Pak Nana. Nanti ada jadwalnya. Maaf Pak, kalau ngulang yang 3 mata kuliah yang nilainya yang sekarang ya enggak dari awal. Oke. Pak, di sini hujan banyak petir, ya hati-hati. Monggo, nanti setelah hujan petirnya selesai, silakan lihat di YouTube ya. Ini sudah di recording. Pak, yang e-learning-nya dulu itu gimana ya Pak? Sudah tidak berlaku. E-learning-nya tetap smart learning. NIM-nya diperbaharui. E-learning-nya tidak ganti sebelum ada kebijakan ganti. Tetapi smart learning-nya yang user sama password-nya yang upgrade. Oke Pak Bani, itu udah selesai.
tugas saya. Mungkin dari Pak Badi ada lagi untuk menjawab atau tambahan. Silakan Pak Badi. Dari saya mungkin cukup, Pak Odi. Cukup. Nah, baik Ya. teman-teman, kalau tidak ada lagi dari saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Salam sukses buat semuanya, salam buat kedua orang tua, salam sehat, salam silaturahmi dari saya, dari tim dari Kaprodi dan KIP dan seluruh sivitas dunia akademika. Nah, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan Pak Tony. Halo, Terima kasih Pak Odi yang telah menyampaikan arahan terkait dengan informasi kegiatan akademiknya, baik di perkuliahan maupun informasi-informasi yang lainnya. Semoga teman-teman semua bisa memahami dengan baik ya. Untuk informasi-informasi yang belum disampaikan atau kalian belum bisa memahami, nanti akan kita share melalui WA grupnya ya. Baik di WA grup akademik maupun di WA grup yang prioritas. Jadi 2 grup tersebut mohon teman-teman untuk bisa disimak dengan baik ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian informasi sosialisasi terkait dengan jadwal perkuliahan yang telah kita sampaikan pada siang hari ini. Tetap semangat untuk berkuliah dan sampaikan salam dari Sivitas Akademika STEMIK IKMI Cirebon untuk orang tua kalian atau wali dari kalian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Bagi yang sudah ini, silakan klik di pojok yaitu live meeting. Jangan live room ya. Kalau live room nanti kembali lagi ke hall atau meeting room. Jadi kalau udah selesai, dipersilakan untuk live meeting aja di pojok kiri, di pojok kanan. Pojok kanan bawah itu live meeting. Keluar ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, bagi yang ingin keluar silakan klik live meeting. Jangan klik breakout room. Kalau pilih breakout room nanti akan kembali ke halaman awal. Oke, terima kasih. Pak, sebelumnya makasih Pak. Ya, sama-sama. Saya live meeting dulu ya. Jadi jangan ada yang ketinggalan di kelas nih.